Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Ivolina, calon guru penggerak Angkatan 4, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya akan melaksanakan wawancara terkait program pendidikan guru penggerak dengan tugas modul 3.1A4, eksplorasi konsep nilai-nilai kebajikan universal dengan teman sejawat saya yaitu Pak Hari selaku guru PJOK. Terima kasih Pak Hari meluangkan waktu untuk saya wawancarai terkait program pendidikan guru penggerak yang sedang saya laksanakan. Saya akan membacakan studi kasus 4. Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A, Abdul. Di depan pintu kelas 8, Pak Anwar, ayah Abdul, mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lainnya. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, apakah yang akan dilakukan Anda bila Anda berada di posisi Pak Budiman? Silakan Pak Hari. Apa yang Pak Hari lakukan apabila Pak Hari posisinya sebagai Pak Budiman? Silakan. Yang pertama adalah saya akan menenangkan terlebih dahulu dari orang tua anak didik saya yang membawa parang atau dengan apa itu. Otomatis saya menenangkan terlebih dahulu dan mengajak berkomunikasi dengan baik dulu. Kemudian saya ajak ke ruang guru atau ke kantor untuk mengobrol dengan baik. Dengan begitu setelah bisa menenangkan, baru kita kasih penjelasan dan mempertanyakan masalahnya apa, kenapa kok tiba-tiba membawa seperti itu, terus teriak-teriak mencari anaknya, dengan alasan kenapa. Setelah mengetahui alasannya, kemudian bisa diberikan solusi bagaimana biar berjalan dengan apa yang direncanakan. Contohnya pada saat membantu orang tua biar bisa terbagi, atau anak tersebut biar fokus dulu untuk sekolah, kemudian setelah itu bisa membantu untuk orang tua. Terima kasih Pak Hari. Saya akan berikan tanggapan atau pendapat terkait keputusan yang Pak Hari berikan. Saya juga setuju dengan Pak Hari. Dalam hal ini Pak Hari menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Menurut saya Pak Hari mengambil prinsip berpikir berbasis rasa peduli karena langkah-langkah Pak Hari itu juga mengidentifikasi masalah dulu, kemudian mencari fakta dan data, kemudian Pak Hari juga mencari opsi, kemudian baru memberi keputusan. Ini saya sangat berterima kasih Pak Hari memberi keputusan yang memberikan masukan juga kepada saya ya, apabila saya berada di tengah Pak Budiman. Dalam hal ini apabila saya berada di posisi Pak Budiman, langkah yang pertama saya lakukan ini Pak Hari, saya akan melaksanakan pengelolaan diri dulu, mengelola emosi, kemudian fokus. Saat itu saya menggunakan trik stop.
itu adalah ada di modul 2 yang kami terima saat pelaksanaan sebagai CGP ini. Saya mendapat pengetahuan masalah trik juga PSE, dalam hal ini adalah PSE. Trik stop itu menarik nafas secara lebih panjang dan dalam, karena pada saat Pak Anwar masuk ruangan membawa parang itu, Pak Budiman dalam kondisi kaget dan takut. Begitu juga dengan murid yang lainnya. Jadi saat langkah pertama saya melaksanakan stop, menarik nafas secara panjang dan dalam, kemudian membuang nafas juga perlahan. Dalam hal ini kita melepaskan ketegangan dan mengaktifkan saraf parasimpatik sehingga tubuh berada dalam fase istirahat dan mencerna, yang akan meredakan ketegangan, memperlambat detak jantung, dan menurunkan tekanan darah. Kita akan merasa lebih tenang. Tenang, maka kita akan bisa fokus, membantu untuk fokus melanjutkan pekerjaan yang kita kerjakan saat itu. Bila kita tenang, maka kondisi ruangan juga akan mengurangi kepanikan murid yang lain. Terus kemudian langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi ya seperti yang Pak Hari laksanakan tadi, yaitu sama saja dengan mengidentifikasi, mengajak Pak Anwar mendekat, mendekat Pak Anwar secara perlahan, mengajak bicara, berkomunikasi dengan baik yang membuat Pak Anwar nyaman dan percaya kepada kita bahwa keadaan ini akan baik-baik saja, memberikan peluang kepada Pak Anwar untuk berbicara. Kita mengidentifikasi masalah dengan fakta-fakta data. Di samping itu kita sudah mengetahui, dalam hal ini kita sudah mengetahui harapan-harapan dari Pak Anwar dan harapan-harapan dari Abdul sebagai anaknya, yang harapan-harapan itu tidak mengurangi hak anak untuk belajar, juga tidak mengurangi anak untuk membantu orang tuanya. Setelah itu kita setelah mengidentifikasi masalah, langkah selanjutnya adalah investigasi opsi trilema, yaitu mencari opsi yang ada di antara dua opsi. Apakah ada cara untuk berkompromi dalam situasi ini? Padahal masalah ini terkadang akan muncul sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya, yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan menyelesaikan masalah. Kemudian langkah yang terakhir adalah membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Terima kasih Pak Ari. Wawancara hari ini sangat membantu, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Ari. Demikian wawancara yang kami laksanakan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Mari wujudkan belajar Pancasila. Guru bergerak, Indonesia maju.